Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kim Sui memiliki pendengaran yang baik karena dia bisa mendengar beberapa wanita berbicara dengan suara menggoda di dalam penginapan. Melakukan seks di atas meja makan juga tindakan yang menyenangkan. Tidak ada kekurangan itu di dunia 9 benua. Selain itu, rumah bordil juga dianggap sebagai bisnis yang sangat menguntungkan. Tuan dan nona muda, silakan. Apa yang ingin tuan pesan? Kami punya steamed swordfish, Trinity Lobster, Braised Sea King Crab. Saat mereka masuk, seorang pria antusias datang untuk menyambut mereka. Sajikan saja hidangan terbaik yang ada di sini, ucap Kim Sui. Dia memutuskan untuk membiarkan pelayan menyajikan beberapa hidangan terbaik mereka. Baiklah, tolong tunggu sebentar, tuan. Daerah ini adalah aula besar dan King Sui bermaksud untuk tinggal di sini karena akan ada orang yang membuka mulut dengan berita di dalam penginapan. Terlepas dari apakah informasi ini benar atau tidak, setidaknya tempat ini memiliki banyak informasi. King Sui terbiasa mendengarkan berita setiap kali dia pergi ke sebuah penginapan. Layanannya cepat, ada sekitar 10 hidangan yang disajikan di atas meja mereka dalam waktu 15 menit. Aroma makanannya sempurna. Bahkan King Sui, yang sering mengonsumsi makanan di alam Valet Jade Immortal, dapat merasakan keaslian aromanya. Itu adalah masakan dengan kesegaran mutlak. Anda telah mendengar, seseorang dari klan Watermoon akan membalas dendam terhadap klan Serigala Air. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. King Sui telah memperhatikan segalanya, tetapi ketika dia melihat King Sa menggigil, seolah-olah dia akan berdiri, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan menahannya. Dia bisa melihat gerakan di matanya, itu adalah jenis kegembiraan dan kegelisahan yang tak terkatakan. Klan Watermoon, bukankah Watermoon klan hancur seluruhnya? Ucap orang lain segera mempertanyakan pernyataan itu. Rumor mengatakan ada 2 orang yang lolos dari tragedi itu. Mereka adalah saudara perempuan dari klan Watermoon. Kakak tertua membawa yang bungsu dan kabur, ujar pria yang sebelumnya membuat pernyataan itu dengan santai. Klan Watermoon sangat tidak beruntung. Kedua klan telah berteman selama beberapa generasi dan mereka dikatakan lebih dekat daripada saudara manapun. Akuisisi teknik pertempuran yang kuat oleh Sui Yuetian malah membantu klan Serigala Air untuk mencapai tujuan mereka. Mereka yang mengetahuinya sekarang tidak akan mengatakan apapun. Lagi pula, karena teknik pertempuran itulah klan Watermoon dapat mencapai prestasi yang luar biasa. Dinasti Naga Laut sangat besar, jadi tidak ada yang akan curiga apakah tindakan klan Serigala Air itu benar atau salah. Jika orang lain, mereka mungkin memilih untuk melakukan hal yang sama. King Sui sekarang yakin bahwa King Sa pasti putri bungsu klan Watermoon. Namun, mengapa dia tidak bersama dengan kakak perempuannya? Apakah dia tersesat? Namun, jika dia memikirkannya lebih jauh, itu bisa jadi kemungkinan. Kakak perempuannya ingin balas dendam tetapi dia tidak mau membiarkan King Sa menderita kesulitan yang sama dengan yang dia hadapi, jadi dia mengirimnya pergi, membiarkannya menjadi orang biasa dan membiarkan garis keturunan terakhir dari klan Watermoon untuk bertahan hidup. Di dunia 9 benua, kemampuan adalah satu-satunya hal yang tidak akan mendasarkan dirinya pada jenis kelamin. Itu bisa diturunkan dari generasi ke generasi dalam sebuah keluarga. Kalau begitu, apa kamu tahu kabar orang dari klan Watermoon itu saat ini? Saya tidak yakin. Saya mendengar bahwa dia terjebak di dalam ibu kota saat sedang terluka juga. Kalau begini, dia akan sulit kabur, kata pria pertama yang berbicara tadi. Pemenang mengambil semuanya. Klan Watermoon ditakdirkan untuk menghilang dari sejarah. Putriku, ayo pergi. King Sui menarik King Sa dengan lembut. Tunggu aku sebentar.
Daerah ini juga merupakan kota tetapi bukan tempat klan Serigala Air berada. Klan ini terletak di ibu kota sebenarnya, yang juga di sebuah pulau. Untuk mencapai pulau itu, King Sui perlu menanyakan arah untuk pergi ke sana. Saudara, bisakah kalian memberiku petunjuk arah untuk pergi ke ibu kota? King Sui bertanya kepada kelompok yang sedang berbincang-bincang barusan, sambil tersenyum. Siapa kamu? Jangan ganggu percakapan kita, seorang pria muda yang berdiri di satu sisi mengejek dengan tidak senang. Siuh, Pak. King Sui juga menjadi tidak sopan karena tidak ada waktu untuk melakukannya, dan dia langsung menampar pria itu dengan cepat, menjatuhkannya. Pemuda itu langsung pingsan seketika. King Sui menoleh untuk melihat pria lainnya. Salah satu pria menatap King Sui, bertanya-tanya mengapa dia sangat brutal. Tetapi dia sangat yakin bahwa ini pasti ada hubungannya dengan percakapan yang dia lakukan sebelumnya. Dia mulai merasa tidak tenang. Matanya tertuju kemana-mana. Jangan terlalu banyak berpikir. Cepat antarkan kami. Itu karena kalian tadi menyebutkan tentang ibu kota. Saya tidak punya mood untuk memikirkan cara lain. Dan lebih baik kalian tidak berpikir mencari seseorang untuk melawanku. Karena itu tidak berguna. Jika kalian tidak menuruti keinginanku, aku tidak akan ragu untuk membunuh kalian semua, ucap King Sui dengan tenang. Baiklah, aku akan membawamu segera. Saya harap Anda tidak mengingkari janjimu, pria itu menjawab dengan cepat. King Sui dan King Sa langsung terbang ke pulau tempat yang disebutkan bersama pria itu. Kemunculan Helvire Phoenix segera membuat pria itu tercengang. Sejak saat itu, dia tidak berpikir dua kali tentang situasinya. Seperti yang dikatakan King Sui sebelumnya, seseorang yang sekuat dia tidak akan pernah merencanakan skema terhadap orang seperti dia. Meskipun jarak ke ibu kota cukup jauh, dia memiliki Helvire Phoenix untuk mempercepat perjalanan. Selain itu, King Sui secara langsung menggunakan 9 langkah benua setelah dia bertanya secara menyeluruh tentang jarak. Karena itu, King Sui dan dua lainnya berhasil tiba di pulau ibu kota setelah kurang dari 2 jam perjalanan. Munculnya Helvire Phoenix membuat banyak orang terkejut. Setelah King Sui dapat memastikan bahwa ini adalah tempat yang perlu dia temukan, dia akhirnya membebaskan pria itu. Selain itu, dia menghadiahinya dengan cukup mahal. Karena ada pil obat di dalamnya, pria itu akan dapat menikmati manfaat dari hadiah itu selama sisa hidupnya. Ayo kita cari klan Serigala Air secara langsung, King Sui berkata sambil menyeringai. King Sa sekarang sedikit bersemangat dan King Sui bisa merasakan emosinya. Bagaimanapun, kebencian bertahun-tahun yang lalu telah membangun tekanan padanya. Lebih jauh lagi, dia akan dapat menemukan keadilan atas kehilangan nyawa orang tua dan saudara perempuannya hari ini. Orang dari klan Watermoon telah ditangkap. Aku mendengar dia akan dibakar hidup-hidup di Heavenly Wolf platform hari ini. Pada saat itu, ada suara-suara yang bergema dari jalan di depan. King Sui memiliki pendengaran yang baik karena dia bisa mendengar kalimat-kalimat itu. Betulkah? Kemudian klan Serigala Air mencoba memberitahu semua orang bahwa ini adalah hasil dari pemberontakan terhadap keluarga kerajaan. Tepat sekali, klan Watermoon seharusnya tidak datang. Putri tertua klan Watermoon telah menderita selama bertahun-tahun dan membunuh kurang dari 20 anggota klan Serigala Air. Terlepas dari itu adalah pertunjukan semangat yang bagus. Klan Serigala Air juga, awalnya mereka memiliki hubungan yang baik dengan klan Watermoon. Mereka seharusnya tidak sampai membakarnya hidup-hidup. Itu terlalu kejam. Ini disebut membuat contoh seseorang. Selain itu, putri tertua klan Watermoon memang membunuh sekitar 20 pembudidaya terbaik klan Serigala Air. King Sui tidak ragu-ragu. Dia langsung naik dan menanyakan tentang Heavenly Wolf platform. Kali ini, dia mendapat jawaban yang mudah. Itu terletak di alun-alun tersibuk di area pusat. Karena mereka ingin menjadi contoh putri tertua, alangkah baiknya jika lebih banyak orang yang bisa menyaksikan hukumannya. Karena itu, tempat eksekusi yang mereka pilih juga menjadi tempat tersibuk di kota itu.
Jarak ke peron dianggap dekat, jadi King Sui dan King Sa dengan cepat berlari menuju tujuan mereka. Putri tertua klan Watermoon telah melakukan balas dendam selama 1,5 tahun. Dia mengkhususkan diri dalam pembunuhan dan kekuatan aslinya dianggap mengesankan. Dalam 1,5 tahun, dia berhasil membunuh 20 pembudidaya terbaik klan Serigala Air. Dia adalah duri di pihak klan Serigala Air. Mereka tidak dapat menangkapnya setelah beberapa kali percobaan di antara pembunuhan. Kali ini, mereka mengirimkan pembunuh terbaik dan mampu mengalahkan putri tertua klan Watermoon dengan mematahkan garis meridiannya, melumpuhkan kultivasinya dalam prosesnya. Mereka mengikatnya ke pilar di Heavenly Wolf Platform dan memutuskan untuk mengeksekusinya dengan membakarnya dengan api. Ketika King Sui dan King Sa berhasil tiba di anjungan Serigala Surgawi, sudah ada kerumunan orang di sekitar daerah itu. Semua orang terkejut dengan penampilan binatang iblis hitam raksasa. Beberapa orang mengira itu menyerupai burung phoenix, tetapi keberadaan burung phoenix hitam sangat langka, sehingga mereka tidak dapat memastikannya. Namun, mereka masih sangat terpengaruh oleh aura mengancam dari binatang iblis ini. King Sui memfokuskan pandangannya ke area yang paling mencolok di peron. Seorang wanita dengan rambut acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah tergantung di pilar batu. Di bawahnya ada kayu yang disusun tinggi yang sudah disiapkan untuk api. King Sui mencoba fokus pada orang di pilar batu tetapi tidak bisa mendapatkan gambaran yang jelas. Dum, wosh. Tiba-tiba, aura merusak di tubuh King Sa meledak dengan ganas. Pada saat itu, artefak yang digunakan King Sui untuk menekan auranya yang merusak telah kehilangan keefektifannya. "Kalian semua harus mati," teriak King Sa dengan penuh amarah. Aura merusak membumbung tinggi di langit. Siluet King Sa beringsut dari Hellfire Phoenix ke langit dan terbang menuju pilar batu di alun-alun. "Berhenti, kau siapa? Kami akan membunuhmu tanpa ampun jika kau berani mengambil langkah lebih dekat." Ketika penjaga yang mengamankan alun-alun melihat seseorang mencoba menerobos masuk, mereka segera naik untuk mencegahnya. "Mati, wosh!" Duar-duar, King Sa menyerang dengan telapak tangannya, menembakkan aura abu-abu yang mirip dengan panah dan langsung meledakkan dua orang yang mencoba menghentikannya. Keduanya tewas seketika, di tempat. Ketika penjaga yang melindungi alun-alun menyaksikan kematian kedua rekannya, mereka dengan cepat mengerumuni King Sa seperti lebah. Namun, perbedaan kekuatan antara orang-orang ini dan King Sa terlalu besar. Kekuatan King Sa telah melonjak dan menembus batas, melipat gandakan kekuatannya dengan beberapa derajat. Apalagi orang-orang ini sudah dianggap mati di matanya. Dia membunuh mereka tanpa pengekangan atau belas kasihan. Jika King Sa tidak membunuh orang-orang ini, kebenciannya tidak akan pernah hilang. Bum-bum, duar-duar-duar, beng. King Sa hanya menggunakan beberapa nafas waktu untuk membunuh dan meledakkan mereka, meninggalkan beberapa tetes darah di tempat kejadian. "Bangsat, sungguh penghinaan. Siapa kau? Beraninya kau datang dan membuat keributan di sini." Seorang pria tua yang merupakan pemimpin penjaga berdiri di depan. King Sa tidak mengucapkan kata-kata dan dengan cepat bergegas ke arah lelaki tua itu, mengangkat tangannya untuk menembakkan panah aura yang merusak. "Siu, kau mencari kematian. Bunuh dia!" teriak pria tua tersebut. Seketika itu, para penjaga mengeluarkan tabung api dan segera menembakkannya. Namun tindakan orang-orang ini tidak dapat menghentikan King Sa, bahkan tidak sedetik pun. Dan hanya dalam beberapa detik, tidak ada satupun penjaga dari klan Serigala Air yang tersisa di alun-alun. King Sui memanggil burung apinya dan sudah berdiri di samping King Sa. Sementara itu, King Sa naik ke udara dan melepaskan wanita yang berlumuran darah dari pilar batu. Wanita ini diikat dengan rantai yang menembus tulang rusuk, tulang selangkangan dan pundaknya. Itulah alasan dia berlumuran darah. Melihat situasinya, King Sui sangat marah. King Sa bahkan lebih marah darinya, amarahnya telah menembus puncaknya. Wanita ini sudah pingsan cukup lama tetapi ketika King Sa melepaskannya dari pilar batu, dia bangun, mungkin karena rasa sakit. Wajahnya berlumuran darah,
serta rambutnya yang acak-acakan, yang juga tertutup debu. Ada 2 garis bekas luka yang mengerikan di wajahnya, membuatnya tampak agak galak. Bekas lukanya sepertinya sudah lama dibuat. Wanita itu tampak tenang saat melihat King Sa dan berkata dengan lembut, "Ilusi. Ini ilusi lain. Apakah saya sekarat?" Suaranya kasar dan berderak. "Kakak perempuan, aku Little An. Kakak perempuan, aku datang," ucap King Sa tidak tahan lagi dan menangis. "Si kecil, ini bukan mimpi kan?" ucap wanita itu memandang King Sa dengan heran sebelum melihat sekelilingnya. "Little An, kenapa kamu datang? Cepat kabur." "Saya baik-baik saja sendiri. Jika terjadi sesuatu pada Anda, saya tidak akan mati dengan damai. Bukankah aku sudah memberitahumu sejak awal untuk tidak pernah kembali ke sini?" kata wanita itu dengan gelisah. "Kak, aku datang untuk menyelamatkanmu. Wosh, dum. Aku akan memusnahkan seluruh klan serigala air." Pada saat itu, aura merusak King Sa naik ke langit lagi. Orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman, namun wanita ini tidak merasakan apa-apa. King Sui juga tidak merasakan ketidaknyamanan. Mungkin aura merusak bisa diarahkan dengan sengaja. "Si kecil, kamu bukan lawan mereka. Mereka belum datang, cepat pergi dari sini. Pergilah sejauh yang Anda bisa," ucap wanita itu dengan panik. "Haha, kamu tidak bisa pergi. Karena kau telah membunuh anggota klan serigala air, kau melawan dinasti naga laut. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kalian banyak memberontak." Suara tua namun kuat terdengar di udara. Sekitar 100 orang muncul di langit. "Pemberontak, jika dinasti naga laut lenyap, maka kami tidak akan dianggap pemberontak, kan?" King Sui berbicara tanpa mengangkat kepalanya. Setelah itu, dia mengeluarkan rantai yang menembus tubuh wanita itu dengan mahir. Dia memiliki jarum emas. Wanita itu tidak merasakan sakit apapun saat rantai ditarik keluar dari tubuhnya. Gerakan King Sui sangat cepat saat dia menghentikan darah dan merawat lukanya. Dia mengambil tempat tidur dari alam valet jadi immortal dan membiarkan wanita itu beristirahat di atasnya. Saat itulah King Sui melihat orang-orang dari klan serigala air. King Sui merasakan kemampuan mereka. Mereka semua berada di level Martial Emperor, tetapi tidak satupun dari mereka berada di puncak Martial Emperor. Bahkan yang paling kuat dari mereka belum mencapai tingkat Kaisar Bela Diri puncak. Namun, ada beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan melebihi 100.000 matahari. Ini sudah jauh melampaui harapan King Sui. Meskipun dia masih memikirkan kemungkinan ini, dia masih terkejut. Mungkin masih ada pembudidaya yang lebih kuat yang tersembunyi di benua barat. "Nak, apakah menurutmu hanya dengan menunggangi binatang iblis yang terlihat mirip dengan burung phoenix, itu membuatnya menjadi burung phoenix yang nyata dan kau tak terkalahkan?" Orang tua itu berkata perlahan. King Sui ingin tertawa, tetapi dia masih tersenyum. Bertahun-tahun yang lalu, dinasti naga laut telah bertindak dengan itikat buruk, membantai semua teman mereka yang seperti saudara bagi mereka, semua demi satu manual teknik pertempuran. Tindakan ini membuat mereka lebih buruk dari binatang. Bahkan jika Anda memiliki dinasti naga laut sekarang, itu tidak akan menghapus dosa-dosa Anda. Anda harus menanggung konsekuensi dari dosa yang telah Anda lakukan. Pemenang mengambil semua. Siapa yang dapat menjadi saksi atas kata-kata sepihak yang Anda katakan tentang hal-hal yang telah terjadi sebelumnya? Meskipun dinasti naga laut kami baru didirikan baru-baru ini, kami telah menghasilkan hasil yang luar biasa dan menikmati kemakmuran yang luar biasa. Warga menikmati kehidupan yang baik. Dinasti yang baik adalah yang dapat memberikan kehidupan yang aman bagi orang-orang. Apakah kamu tidak setuju? Jika itu adalah dinasti lain, saya jamin bahwa mereka tidak bisa sebaik dinasti naga laut kami. Orang tua itu berkata dengan sangat serius. Orang tua ini adalah rubah tua yang licik. Orang yang mendapat dukungan dari orang-orang mendapatkan dunia. Dengan dukungan rakyat, kepercayaan pada keluarga kerajaan akan semakin kuat, dan mereka akan sejahtera, meninggalkan warisan yang sangat panjang.
Tidak peduli betapa hebatnya Anda tidak akan bisa menghapus dosa-dosa Anda. Jika orang miskin dapat menjalani kehidupan yang baik dengan membunuh orang kaya dan mengambil alih semua miliknya, haruskah kita mendorong orang untuk melakukan hal seperti ini? Jika tidak ada peraturan yang tepat, bukankah dinasti naga laut berada dalam keadaan kacau? King Sui tersenyum dan menatap pria tua itu. Regulasi dikendalikan oleh mereka yang berkuasa. Selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda akan dapat menetapkan aturan. Aku tidak memiliki kekuatan yang cukup, tapi aku bisa membiarkan peraturanmu menghilang. Biarkan dinasti naga lautmu menghilang. King Sui berdiri perlahan. Hahaha, anak muda zaman sekarang ini terlalu sombong dan tidak mengetahui seberapa besar dunia ini. Baiklah, pertama-tama saya akan mulai dengan Anda. Dengan sekejap, lelaki tua itu menyerang King Sui. Segel cakar serigala yang haus darah. Wosh! Kedua tangan lelaki tua itu tiba-tiba menjadi seperti cakar serigala merah-merah yang berukuran beberapa meter persegi. Mereka memiliki bau darah yang menyengat dan ada lepuh darah di atasnya yang terus mendidih. Penampilan mereka menakutkan dan menjijikkan. Ayah, biarkan aku yang melakukannya, ucap King Sa. Meskipun orang tua ini sangat kuat, kekuatan King Sa saat ini juga sangat menakutkan. Lebih jauh, aura merusaknya semuanya dilepaskan dan dia harus membunuh. Karena itu, King Sui tidak bergerak. Hati-hati. Telapak tangan King Sa membawa aura jahat abu-abu gelap saat dia berlari ke arah lelaki tua itu, membidik segel cakar serigala yang haus darah. Beng! Duar-duar-duar. Orang tua itu bukanlah yang terkuat di sini, tetapi kekuatannya telah mencapai 4 juta matahari. King Sa juga berada pada level ini, tetapi ketika auranya yang merusak terbangun, kehebatannya yang merusak akan meningkat setidaknya 2 kali lipat. Tidak ada yang menyangka akan ada hasil seperti ini. Tetua klan serigala air yang sangat kuat telah diledakkan sampai mati dengan satu gerakan dari King Sa. Meskipun semua orang terkejut, King Sa tidak berhenti di situ. Dengan sekejap, dia berlari ke arah kerumunan. King Sui tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Dia memerintahkan Hell's Phoenix untuk berjaga di samping wanita ini sementara dia dengan cepat mengikuti King Sa. Pada saat orang-orang di seberang bereaksi, 2 dari mereka sudah terbunuh. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, mereka tidak lagi mampu untuk berpikir terlalu banyak. Semuanya mulai mengelilingi King Sa. Ratusan burung memuja Phoenix, Kaisar Qi, 9 hukum istana. The Hell's Phoenix melepaskan kekuatannya ke arah sekitarnya. Phoenix Might, King Sa memanggil Golden Lion. King Sui tetap dekat tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun kecuali jika diperlukan. Dia hanya mencoba memberi King Sa kenyamanan yang lebih besar. Tentu saja, jika ada orang yang berpikir untuk menggunakan cara yang tercela, King Sui akan langsung mengakhiri hidup mereka. Saat ini, dengan kekuatan membunuh King Sa, dia seperti harimau yang menuju kawanan domba. Itu karena yang sedikit kuat, yang setidaknya bisa menghentikan King Sa, telah ditekan oleh King Sui. Mereka meninggal dengan sedih. King Sui tidak terlalu peduli. Jika King Sa tidak bisa membantai orang-orang ini, dia tidak akan bisa menghilangkan beban di hatinya. King Sui tidak mau berkomentar apakah apa yang telah dilakukan orang-orang ini bertahun-tahun yang lalu itu benar atau salah, tetapi tidak ada yang salah dengan apa yang telah dilakukan King Sa hari ini. Setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan, tidak peduli apapun mereka, tidak peduli apakah itu benar atau salah. Dengan bantuan King Sui secara diam-diam, hampir setengah dari 100 orang dengan cepat terbunuh. King Sa tidak akan menahan, dia juga tidak ingin menahan. Apa yang memenuhi pikirannya adalah pemandangan kematian mengerikan yang dialami keluarganya. Dia ingin membayar klan serigala air untuk semua ini, bersama dengan bunganya. Dia tidak peduli jika orang lain dari klan serigala air tidak bersalah. Semua orang ini telah menjadi anggota klan serigala air dan menikmati manfaat yang diberikan oleh klan tersebut. Klan serigala air hanya memiliki semua ini setelah mereka membunuh klan Watermoon. Oleh karena itu,
Semua yang mereka miliki sekarang memiliki darah klan Watermoon pada mereka. Mata King Sa dalam warna hitam merah yang memancarkan cahaya aneh. King Sui mengetuk titik akup sinyal lintai sesuai kebutuhan, hanya agar dia tidak kehilangan kewarasannya. King Sa berlumuran darah dan pakaian merah tua membuatnya tampak seperti iblis dari neraka. Segala sesuatu yang baru saja terjadi menyebabkan sekeliling menjadi sangat sunyi. Semua orang tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Ketika semuanya menjadi tenang, tempat itu sudah dipenuhi dengan parit yang dalam. Beberapa di antaranya sangat dalam sehingga Anda tidak bisa melihat dasar paritnya, dan tanahnya diwarnai dengan warna merah tua. Genangan darah membentuk aliran kecil berwarna merah tua. Semuanya meninggal. Beberapa pembudidaya dengan kekuatan 100.000 matahari ditekan oleh King Sui. Kalau tidak, King Sa tidak mungkin membunuh mereka secepat itu. Jika King Sui tidak ikut campur, akan sulit untuk mengatakan apakah King Sa bisa muncul dengan kemenangan. King Sa berdiri di sana dengan linglung. Air matanya membasuh noda darah di wajahnya dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Ayah, ibu, kakak, aku datang untuk membalaskan dendam untuk kalian. Dan aku telah menemukan kakak perempuan. Aku akan membuat orang-orang itu membayar dengan darah mereka. Mereka akan segera bertemu dengan kalian. Aku akan membuat mereka mengakui kesalahan mereka di tempat kalian sekarang berada. King Sui juga merasa sedikit emosional. Dia bisa memahami perasaan King Sa. Saat itu, Ye Jianghe mengalami emosi yang sama dan King Sui juga mengalaminya. The Watermoon Clan memiliki putri yang baik. Jika seseorang melahirkan seorang putri, dia harus melahirkan anak perempuan seperti klan Watermoon. Klan Serigala Air mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak sepenuhnya menghapus klan Watermoon di masa lalu. Siapa yang mengira bahwa dua wanita lemah akan memiliki prestasi yang mereka dapatkan hari ini? Hal-hal dengan klan Serigala Air belum berakhir. Klan Serigala Air masih memiliki pakar yang mendukung mereka. Sangat lama kemudian, King Sa berbalik untuk melihat King Sui. Ayah, ayo kita pergi ke klan Serigala Air. Baik, jawab King Sui tersenyum. King Sa tahu bahwa King Sui membantunya sebelumnya, tetapi dia telah mengizinkannya menyelesaikan semuanya sendiri. Sebelumnya, King Sui telah membantu wanita itu dengan perawatan singkat dan beberapa pil obat. Dia telah pulih dengan cepat dan bahkan mengambil bubur. King Sui tidak kekurangan ini di alam Valet Jade Immortal. Ayah, bagaimana kabar kakak perempuanku? King Sa bertanya, khawatir. Wanita itu tampak heran pada pria yang telah memberi makan bubur padanya. Dia terlihat sangat muda, tapi adik perempuannya memanggilnya ayah. Tidak perlu khawatir. Ayah meyakinkanmu bahwa ayah akan membuat kakak perempuanmu dalam kondisi yang sangat baik, ucap King Sui tersenyum. Wanita itu tidak terlalu memikirkannya. Ada dua bekas luka mengerikan di wajahnya yang bisa membuat orang biasa meremehkannya. Mereka bahkan mungkin akan ketakutan setengah mati jika mereka melihatnya di malam hari. Namun, pria ini sama sekali tidak mempermasalahkan penampilannya. Dia tidak mencoba melakukan tindakan untuk menunjukkan bahwa dia tidak berpura-pura. Setelah bertahun-tahun, penilaiannya terhadap karakter orang dianggap cukup baik. Aku percaya ayah, ucap King Sa. Mereka bertiga menaiki Phoenix Neraka dan terbang menuju klan Serigala Air. Orang-orang yang datang lebih awal adalah kekuatan inti dari klan Serigala Air. Mereka awalnya datang untuk membuktikan kekuatan dinasti Naga Laut, tetapi mereka tidak menyangka hal-hal akan berubah seperti ini. Di kota kecil tempat keluarga kerajaan, klan Serigala Air berada, tempat itu berada dalam kekacauan. Peristiwa yang terjadi di platform Serigala Surgawi telah menyebar jauh-jauh di sini. Orang-orang dari klan Serigala Air berada dalam keadaan panik. Bagaimanapun, sekitar 100 ahli kuat mereka telah meninggal. Tidak peduli apa, mereka tidak akan memiliki akhir yang bagus. Lagi pula, ketika mereka naik ke posisi mereka di masa lalu, mereka tidak menggunakan cara yang paling berbahaya.
Jika klan Serigala Air tidak memiliki kekuatan absolut, akan ada banyak orang yang akan berurusan dengan klan Serigala Air. Karena itu, mereka sekarang dalam keadaan panik. Banyak dari mereka berencana untuk berkemas dan meninggalkan tempat ini dan menuju ke tempat asing lainnya. Ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Jangan panik, kita masih memiliki beberapa leluhur tua di sekitar. Klan Serigala Air kita memiliki warisan, kita tidak perlu waktu lama untuk pulih. Saat ini, kita hanya menunggu leluhur tua untuk mengambil tindakan. Seorang pria paruh baya di klan Serigala Air berteriak dengan keras. Dia adalah putra tertua dari klan Serigala Air dan juga putra mahkota dinasti Naga Laut. Dia tahu bahwa banyak orang berniat melarikan diri. Kata-kata Suilang Suan berdampak besar dan orang-orang mulai merasa itu masuk akal. Jika mereka pergi pada saat ini dan klan Serigala Air harus mengatasi krisis ini, maka mustahil bagi mereka untuk kembali. Klan Serigala Air adalah pendukung yang hebat dan di bawah naungannya, mereka dapat menikmati banyak manfaat. Tetap berbahaya tetapi ada orang yang suka mengambil risiko, berjudi, dan oportunistik. Oleh karena itu, sebagian besar orang tetap tinggal. Ketika burung api mencapai langit di atas mereka, klan Serigala Air berada dalam keadaan kacau, tetapi mereka masih bersatu. Ada orang yang berteriak dan memaki. Neraka Inferno, siuh 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 siuh. Phoenix neraka mengirimkan hujan api ke arah kediaman klan Serigala Air. Duar 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 duar. Saat mendarat, orang-orang itu merasa menyesal tapi sudah terlambat. Api neraka yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan, dan mereka langsung berubah menjadi abu. Burung api terus menyemburkan api neraka tanpa henti. Bangunan dan orang-orang semuanya dikelilingi oleh api hitam pekat yang menyala. Bang beng, booming. Beberapa suara dahsyat terdengar dan beberapa bangunan paviliun meledak di kejauhan. 3 orang tua datang saat mereka berjalan di langit. Namun, ketika mereka melihat Phoenix neraka, mereka berdiri di udara, tercengang. King Sui memandangi ketiga pria tua itu. Semuanya sudah berakhir untuk klan Serigala Air, dan King Sui tidak terkejut bahwa seluruh prosesnya begitu cepat. Lagi pula, untuk seseorang setingkatnya, membunuh kekuatan tingkat 4 akan semudah seperti membunuh semut. Namun, ketiga lelaki tua yang baru saja muncul ini semuanya memiliki kekuatan sekitar 150.000 matahari. Kekuatan 150.000 matahari bisa dianggap lemah untuk King Sui. Namun, di benua Kerbau Barat, itu akan dianggap sebagai keberadaan yang menentang surga. Akademi Rahasia Surga dan Dinasti Kekuatan Ilahi semuanya adalah dinasti dan kekuatan kelas 4. Namun, mereka masih jauh dari dinasti Naga Laut. Apakah ini karena panduan teknik pertempuran itu? Ketiga tetua memiliki ekspresi yang tak terlukiskan. Saat mereka kesakitan, mereka juga sepertinya memikirkan sesuatu. Memiliki kalian sebagai kekuatan di benua barat benar-benar tidak terduga. Sayangnya, beberapa orang terseret oleh garis keturunan mereka sendiri, tetapi kalian sedang diseret oleh generasi mudamu sendiri, ucap King Sui datar. Saya sedih bukan karena saya diseret oleh generasi muda, tetapi karena saya menyaksikan generasi muda mati satu persatu dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Salah satu tetua menghela nafas dan berkata perlahan. Keduanya adalah 2 putri klan Watermoon. Klan Watermoon sangat beruntung. Tetua lain di samping berkata dengan tenang. Kegagalan terbesar ayah dalam hidup adalah menilai orang, ucap King Sa dengan dingin. Benar, dunia ini tidak memiliki orang yang setia. Teman, saudara kandung, ayah, dan anak laki-laki. Beberapa orang tua akan mengorbankan 1 atau 2 anak mereka demi kebaikan anak mereka yang lain. Pertukaran adalah bagian dari sifat manusia dan hanya itu, desah sesepuh. Mereka tidak tahu untuk apa dia mendesah. Sifat manusia rapuh, King Sui mengerti apa yang dikatakan tetua itu. Sejumlah teknik pertempuran yang hebat atau sepotong senjata suci yang kuat bisa menjadi kejatuhan klan, menyebabkan kehancuran klan. Namun, King Sui tidak merindukan teknik pertempuran. Jika itu adalah orang yang haus akan kekuatan,
gulungan teknik pertempuran yang tangguh akan lebih penting daripada hidupnya. Orang itu bisa melakukan apa saja hanya untuk memiliki teknik bertarung itu. Apa yang telah dilakukan sudah selesai, kamu sudah berharap karma akan datang suatu hari nanti. Kingsa menatap para tetua dengan tatapan maut. Harinya telah tiba, biarlah. Sepertinya klan Serigala Air membuat satu kesalahan besar. Meskipun tampaknya langkah yang bagus, ada kematian yang tersembunyi di baliknya. Faktor variabelnya adalah Anda, anak muda. Penatua memandang King Sui. Awalnya, kami tidak membunuh mereka karena kami mengetahui anak itu tidak akan hidup lama. Dalam keadaan normal, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, jadi kami santai dan tidak mengejarnya. Dia bahkan melukai wajahnya sendiri hanya untuk melarikan diri, ucap salah satu pria tua itu. Masalah dengan klan Serigala Air dan klan Watermoon telah berlangsung lama. Tetua ini memiliki cukup kemampuan, pikir King Sui. Sekarang setelah semuanya mencapai tahap ini, tidak ada lagi yang ingin saya bicarakan. Entah kalian bunuh diri atau aku akan mengakhiri kalian, ucap sesepuh setelah berpikir sebentar. Banyak bacot, kenapa kalian tidak segera mencobanya? Aku ingin lihat apakah kalian bisa melakukannya, ucap King Sui dingin. Kami bertiga telah meneliti teknik khusus, ucap salah satu tetua itu. Mereka tidak menyadari bahwa King Sui telah melemparkan 9 langkah istana di sekitar mereka. Lukisan tanah sebagai penjara. Ekspresi para tetua berubah dan tiba-tiba fokus mereka tertuju pada Kingsa saat mereka secara bersamaan menerkam ke arahnya. Kalian memang para anjing tua yang tak tahu diri. King Sui tidak berpikir bahwa ketiga tetua akan menggunakan metode seperti itu di saat-saat terakhir mereka. Jika mereka tidak mencoba untuk menahan sandera Kingsa sebagai alat tawar-menawar melawan King Sui, maka mereka akan membunuh Kingsa. Pikiran ini membuat marah King Sui. Siuh, klang, duar. Kekuatan King Sui sangat mengerikan. Dia mengayunkan tangannya dan ketiga tetua dikirim terbang saat mereka memuntahkan darah. Segera, mereka kehilangan lebih banyak udara daripada yang bisa mereka hirup. Ini adalah kekuatan mutlak. Ketiga tetua berpikir bahwa King Sui kuat, tetapi mereka tidak membayangkan bahwa dia akan sekuat ini. Dia telah melumpuhkan mereka bertiga dalam satu gerakan. Meskipun mereka masih hidup, mereka tidak akan bertahan lebih dari 15 menit karena organ dalam mereka telah hancur total. Dinasti Naga Laut telah berakhir dan klan Serigala Air dimusnahkan. Kingsa merasakan beban berat meninggalkan tubuhnya. Sama seperti orang normal dengan berat badan 100 pound terangkat dari bahunya, dia merasa nyaman sekarang. Seorang gadis perlahan berjalan menuju sisi Kingsa. Xiaoan, kakak, kita telah membalaskan dendam orang tua kita, ucap Kingsa memeluk gadis itu dan menangis. Para gadis itu saling berpelukan sambil menangis air mata kebahagiaan. King Sui tidak khawatir apa yang akan terjadi dengan dinasti Naga Laut. Sekarang klan Serigala Air telah jatuh, klan lain akan segera mencoba mengambil alih. Tentu saja, itu akan diikuti oleh episode pertumpahan darah lainnya. Keberhasilan seorang jenderal dibangun di atas tubuh 10.000 orang, apalagi pergantian dinasti. Saat ini, King Sui, Kingsa, dan gadis itu sedang dalam perjalanan untuk kembali. Pada hari pertama, King Sui merawat luka gadis itu saat mereka beristirahat. Gadis itu sangat terkejut, meskipun lukanya tidak sepenuhnya sembuh, pada dasarnya 60% sudah sembuh. Gadis itu tahu betapa seriusnya luka-lukanya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa luka itu bisa disembuhkan. Kedua saudara perempuan itu saling menempel satu sama lainnya. Tentu saja, banyak yang ingin mereka bicarakan. King Sui, di sisi lain, melepaskan binatang buasnya dan memasuki alam valet jade immortal. Berkultivasi, menempa, memasak, memurnikan obat, peleburan, dan pemurnian, dan lain-lain. Banyak hal yang harus diperhatikan King Sui. Bahkan jika dia telah tiba di Laut Selatan yang sebenarnya, dia tidak punya waktu luang untuk pergi memancing. Dia pasti harus pergi memancing di kemudian hari.
Formulir Phoenix tidak menghasilkan teknik pertempuran baru yang tangguh, tetapi King Sui sudah puas. Phoenix Finger sudah menjadi eksistensi yang menentang tatanan alam. Dengan kata lain, baginya, itu adalah keberadaan ilahi dalam hal teknik pertempuran. Bagaimanapun, dalam hal kecepatan dan teknik langkah, King Sui memiliki teknik sempurna yang kompatibel dengan jari Phoenix. Itu hampir seperti pertandingan yang dibuat di surga. Setelah dia menyelesaikan keinginan King Sa, King Sui merasa jauh lebih santai. Dia tidak lagi harus mengingat masalah ini dan King Sa juga bisa hidup bahagia tanpa beban. Terima kasih telah merawat adik perempuan saya beberapa tahun terakhir ini. Kami juga berterima kasih kepada Anda karena membantu kami. Di hari kedua, gadis itu mengucapkan terima kasih secara langsung kepada King Sui. Namun, kamu mengatakannya aku masih ayah angkatnya. Anda tidak harus menganggap saya sebagai orang luar. King Sui tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Baiklah, baiklah. Berhentilah bersikap sopan. Ayah, bisakah kamu menyembuhkan bekas luka kakak perempuan? King Sa berkata sambil berharap King Sui bisa melakukan sesuatu. Coba ini. King Sui memberi gadis itu satu butir permata wewangian emas. King Sui lupa dia memiliki ini saat dia merawatnya. Untungnya, dia belum sepenuhnya sembuh dan paling banyak 60% pulih. Sekarang, Golden Fragrance Jade akan digunakan. Gadis itu tidak ragu-ragu dan langsung mengonsumsinya. Setelah itu, mereka bisa menyaksikan pemandangan yang keluar dari dunia ini. Sebelum ini, bahkan ketika gadis itu tidak lagi berantakan seperti sebelumnya, bahkan ketika rambutnya tidak lagi berantakan dan dia sudah berganti pakaian, dia tidak bisa dianggap sebagai seseorang yang cantik, terutama dengan bekas luka di tubuhnya, wajahnya. Jika seseorang hanya melihat mata, hidung, dan mulutnya, dia sangat mirip King Sa tetapi wajahnya hancur oleh dua bekas luka besar. Namun, begitu dia mengonsumsi pelet Golden Fragrance Jade, wajahnya menjadi sedikit lebih memerah. Kedua bekas luka yang mengerikan itu perlahan menipis sampai hanya bekas luka ringan yang tersisa. Setelah beberapa hari, itu mungkin akan hilang sama sekali. Tidak ada wanita yang tidak ingin menjadi cantik. Gadis itu menyentuh bekas luka yang hilang di wajahnya. Wajahnya sekarang sangat elegan, dan tidak seperti King Sa, tidak ada aura yang mengancam. Merasa bahwa dia hampir pulih sepenuhnya, gadis itu tampak seperti dia terlahir kembali. Gadis itu jauh lebih tua dari King Sa, tetapi seusia dengan King Sui. Namun, dia tidak tahu usia sebenarnya King Sui, dan hanya berpikir bahwa dia menjaga dirinya sendiri dengan baik. Itu karena King Sui mengatakan bahwa Golden Fragrance Jade dapat mempertahankan kecantikan seseorang setidaknya selama 100 tahun. Dia membantu mereka membalaskan dendam keluarga mereka, ini berarti dia benar-benar bisa mempercayainya. Jika King Sui memintanya untuk melakukan sesuatu sekarang, dia tidak akan menolak. Gadis kecil, aku akan mengirimmu ke Akademi Rahasia Surga dan kamu bisa membantu Sunu. King Sui berkata sambil tersenyum. Iya, kemana mereka akan pergi bukanlah masalah selama dia bisa bersama adik perempuannya. Mereka sudah tidak punya rumah untuk memulai, jadi kemanapun mereka pergi adalah rumah. Perjalanan pulang itu cepat. King Sui menyuruh gadis-gadis itu menetap di Akademi Rahasia Surga. Setelah dia beristirahat di sana selama 1 hari, dia segera menggunakan bendera Dewa 5 Elemen untuk pergi. Ketika dia mengetahui bahwa musuh keluarga King Sa ada di benua barat, King Sui tahu itu tidak akan menjadi tugas yang sulit untuk ditangani. Selain itu, dia harus mengizinkan King Sa menyelesaikan urusannya. Hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah membantunya sedikit. Dia harus membiarkan dia melepaskan kebenciannya. Untungnya, kekuatan King Sa kuat. Secara keseluruhan, semuanya berjalan dengan baik dan selesai sepenuhnya. Kembali ke Imperial Cuisine Hall, dia tanpa sadar menghabiskan waktu lama. Pada saat yang sama, dia telah kembali ke benua tengah dan membawa 2 anggota King Clan lagi. Kali ini, King Sui benar-benar ingin keluar dan melihat-lihat. Sekali lagi,
dia akan meninggalkan keluarganya untuk suatu keperluan. Kali ini, dia tinggal di Imperial Cuisine Hall tidak lebih dari seminggu sebelum dia pergi lagi. Mengetahui bahwa tidak banyak yang akan memprovokasinya di benua Phoenix Menari, sikapnya sangat jelas. Selain itu, kekuatannya juga menjadi faktor kunci. Mereka yang berani hanya meminta kematian. Tempat yang ingin dikunjungi King Sui adalah tempat yang selalu ada dalam pikirannya. Istana Raja Iblis. Sebelumnya, di hadapan wanita itu, dia akan merasa sangat malu. Dengan harga diri yang dimilikinya, dia tidak ingin itu dihapuskan menjadi ketiadaan lagi. Jadi, dia telah bekerja sangat keras, berharap suatu hari dia bisa secara terbuka mengunjunginya di Istana Raja Iblis. Dia tidak peduli bahwa orang-orang memanggilnya menakutkan, dia juga tidak peduli apakah Istana Raja Iblis adalah bagian dari 4 kekuatan jahat besar. Ini tidak penting. Dia ingin menemukan wanita itu dan dia percaya padanya. Bahkan jika itu berarti dia harus membuat musuh, dia akan tetap membantunya. Selain itu, King Sui merasa bahwa dia bukan tipe orang seperti itu. Ada desas-desus bahwa ada orang yang ingin mencemari dia sehingga mereka menggunakan afrodisiak paling tajam padanya. Demi kepolosannya, dia telah menyegel dirinya sendiri. Namun, kecerobohan King Sui menyebabkan dia membuka segelnya, dan kemudian mereka mengalami insiden itu. King Sui tidak tahu apakah dia memiliki perasaan padanya, meskipun hal itu sudah terjadi, dan terutama karena memang seperti itu. Dia akan melakukan yang terbaik untuk menjaga wanita yang telah dia lakukan di sisinya kecuali dia bersikeras untuk meninggalkannya. Selain itu, dia telah bertemu dengannya beberapa kali, bahkan menghitung berapa kali dia melakukan pertemuan spiritual dengannya. Namun, mereka hanya bertukar beberapa kata. Perlu disebutkan bahwa sebelumnya, mereka tidak saling berbicara. Ini sudah mengalami kemajuan dibandingkan dengan waktu itu. Wilayah di mana 3 benua berpotongan. King Sui sudah meninggalkan benua Phoenix Menari dan telah memasuki gurun yang luas. Meskipun itu disebut gurun, ada beberapa orang yang tinggal di sini, bahkan jika itu berbahaya. Adapun lokasi Istana Raja Iblis, dia tahu perkiraan arahnya. Dia telah mendengar, tanpa mengetahui apakah itu akurat, bahwa wilayah ini memiliki cukup banyak kekuatan jahat. Tentu saja, 4 kekuatan jahat agung adalah yang terkuat. Bepergian ke daerah gurun, dia akhirnya mengerti betapa tidak berbatasnya daerah ini. Ada gunung, hutan, sungai, dan dataran datar jauh dari yang bisa dilihat mata. Ada juga beberapa kota dan desa, tapi semuanya dekat. King Sui mendengar bahwa Istana Raja Iblis berada di Gunung Moyun. Itu adalah pegunungan besar yang dipenuhi dengan roh Qi. Itu ada di ujung yang dalam di mana 3 benua berpotongan. 4 kekuatan jahat besar berada di wilayah yang sangat dalam dan jarak mereka sangat jauh. Keempat kekuatan itu bertempur satu sama lain, dan juga akan bergabung satu sama lain. Namun, itu tidak lengkap. Biasanya, itu adalah 2 kekuatan yang bertarung atau bergabung. Dia belum pernah mendengar tentang keempat kekuatan yang bertempur atau bergabung. Setengah bulan sudah berlalu. King Sui telah menggunakan 9 langkah benua berkali-kali, tetapi sebagian besar waktu dia akan menunggangi Hellfire Phoenix. Dia takut ketinggalan tujuannya. Hanya ketika dia berada di rawa yang luas atau laut dalam dia menggunakan 9 langkah benua. Apalagi jaraknya yang pendek saat mencoba menggunakannya. Kleng-kleng. Tiba-tiba, dari arah di depannya, musik pertarungan bergema. Terdengar bunyi sitar Cina bercampur bunyi genderang perang. Mendengarkannya membuat darah seseorang mendidih. Kemampuan King Sui saat ini cukup kuat, tetapi dia masih bisa merasakan pesona yang kuat dari melodi, perasaan bahwa hati dan jiwanya sedang dikendalikan. Orang-orang dari Sekte Suara Ilahi. Sebuah pikiran muncul di benak King Sui. Bagi seseorang untuk dapat memiliki prestasi besar dalam musik, itu hanya bisa seseorang dari Sekte Suara Ilahi. Sekte Suara Ilahi juga merupakan salah satu dari 4 kekuatan jahat besar. Karena dia telah menemukan seseorang dari Sekte Suara Ilahi,
dia harus dapat menemukan seseorang dari istana Raja Iblis. Memikirkan hal ini, King Sui tidak ragu-ragu lagi dan dengan cepat berlari ke tempat suara itu berasal. "Nak, kamu harus bergabung dengan beberapa kakak laki-laki di tempat tidur untuk memainkan melodi yang indah itu." Semakin dekat King Sui, dia bisa mendengar melodi mesum dan jahat, menyebabkan alisnya terjalin erat. Dia tiba di tempat kejadian segera. 5 wanita mengenakan pakaian yang putih seperti salju dikelilingi oleh lebih dari 30 pria. Salah satu wanita berada di tengah, memainkan kecapi tanpa henti. Namun, tidak ada tanda-tanda adanya genderang perang. Sekelompok orang munafik hanya berani mengungkapkan ekspresi cabulmu di tempat usang seperti itu. "Ketika kakak bela diri tertua saya tiba, kalian semua akan mati." Wanita itu terus memainkan sitar panjangnya, bahkan tidak melihat ke arah mereka saat dia memainkan melodi yang elegan dan transenden. Tidak ada gunanya bahkan jika iblis wanita itu datang. "Tetua kedua istana musim semi abadi kami akan segera tiba. Akan bagus jika iblis wanita itu datang. Kami akan membiarkan tetua kedua kami menjaganya." Mengatakan ini, pria itu tertawa terbahak-bahak. Istana musim semi abadi adalah organisasi yang mesum dan jahat. Namun itu masih bisa mendapat tempat yang disebut liga yang benar. Ini benar-benar lelucon. Kami dilatih dalam teknik duo kultivasi. Segera, kami akan dapat membuat Anda mengalami bagaimana rasanya berada di surga ketujuh. Kami akan menjamin bahwa Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan kami lagi. Pria itu tampaknya paruh baya tetapi King Sui tahu bahwa dia setidaknya berusia 200 tahun, tetapi hanya mengandalkan seni penahan pemuda. Ini adalah pria tampan dengan sosok tinggi dan ramping. Namun, sepasang mata asmara memancarkan cahaya cabul. Siapapun bisa tahu apa arti tatapan itu. "Kakak bela diri tertua, mari kita tidak berbicara banyak omong kosong dengan mereka dan hanya menangkap mereka untuk bersenang-senang." Di tempat yang ditinggalkan dewa ini, orangutan betina pun akan tampil cantik. "Puff, Six Brother, bisakah kamu tidak terdengar seperti binatang buas?" Salah satu pria tidak bisa menahannya dan menyembur ke wajah pria lainnya. "Saya hanya menyatakan analogi. Semua wanita di sekte suara ilahi seperti bunga yang indah. Kita benar-benar menemukan keberuntungan besar kali ini. Aku merasa terangsang. Baiklah, ayo hancurkan formasi 5 melodi tertinggi ini dulu," ucap pria paruh baya di tengah. Dia memancarkan cahaya samar dari matanya yang asmara. Tatapan aneh yang akan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Ki merah muda keluar dari tangannya, mengembun menjadi pedang merah muda. Melodi ki yang benar. Ketika wanita itu melihat ki pedang bunga persik pria itu, dia mengubah melodi pada sitarnya dan ki yang benar dan tampaknya tidak bisa dihancurkan meliputi mereka berlima. Melodi tertekan. Wanita itu menutup matanya sedikit, bulu matanya yang panjang bergerak-gerak dan dia memainkan beberapa not musik di sitarnya. Dahinya yang cantik dipenuhi keringat. Semuanya tunggu. Wanita ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Begitu mereka kehabisan energi, kita akan dapat menangkapnya tanpa usaha. Pria itu menghabiskan daya tahan dan energi semangat para wanita saat dia berbicara. Beberapa puluh orang mengepung beberapa wanita itu, tanpa henti menghabiskan daya tahan mereka. Para wanita akan dalam bahaya jika pertahanan mereka ditembus. Saat itu, sesosok keluar dari kejauhan. Dia seperti peri yang melayang di udara, dengan kecepatan bintang jatuh. "Kakak bela diri tertua, ini buruk. Iblis wanita itu ada di sini." Pria itu mengerutkan kening tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Bukankah itu tetua kedua? Sosok kurus berwarna abu-abu juga muncul di kejauhan, bergegas mendekat. King Sui berdiri di kejauhan, menyaksikan kedua sosok baru itu dengan cepat menuju untuk bergabung dengan orang-orang di masing-masing sisi mereka. King Sui tidak tahu usia wanita itu. Di balik pakaiannya yang murni dan seputih saljunya, dia memiliki sosok yang indah dan terwujud dengan baik. Siluetnya tampak sedikit mirip dengan Ye Huang Guwu dan sangat seksi.
Struktur tulangnya proporsional dan ramping. Lekuk tubuhnya terdefinisi dengan baik. Wajah cantiknya seindah gambar dan merupakan salah satu yang bisa menarik jiwa seseorang. Daya tarik Ye Huangguo lebih kabur, tetapi daya tarik wanita ini adalah kombinasi dari ketidakjelasan dan tampilan. Itu adalah daya tarik tingkat tinggi dan bukan hanya yang dangkal. Orang akan merasa bahwa ketertarikannya adalah yang sangat mendalam. Tidak heran jika orang-orang itu memanggilnya iblis wanita. Dia adalah seseorang yang seperti iblis wanita yang paling cantik dan bahkan King Sui merasa bahwa dia terlihat seperti iblis. Namun, dia adalah salah satu yang akan menjauhkan orang-orang yang tidak cukup baik, iblis wanita dengan kualitas terbaik, yang berseberangan dengan wanita yang seperti wanita suci. Wanita ini menampilkan senyuman samar namun sangat menggoda yang tampak alami pada saat yang sama. Itu bukanlah salah satu yang tampaknya disengaja. Ini juga salah satu alasan mengapa wanita ini memancarkan rayuan yang begitu kuat. Dasar sekelompok sampah. Kalian semua hanyalah binatang buas yang memakai kulit manusia. Akan ada suatu hari orang-orang seperti kalian akan berakhir dengan sangat mengenaskan. Suara wanita itu sangat menarik dan memiliki nuansa merdu yang aneh. Lebih jauh, tatapannya adalah salah satu yang akan membuat seseorang merasa malu pada diri mereka sendiri, seolah-olah mereka tidak cukup baik untuk menjadi orang baik atau orang jahat. Tetua kedua tiba dan semua pria menyambutnya dengan hormat. Sosok lelaki tua itu pendek, sekitar 1,6 meter. Meskipun dia sangat kurus, dia tampak tangguh seperti baja. Dia memiliki tatapan menyesal, dengan mata berbentuk segitiga, hidung besar dengan rosacea, dan dua gigi depan besar yang membuatnya tampak seperti dia memiliki mulut kelinci. Meskipun surga sangat keras terhadap penampilan lelaki tua ini, mereka telah memperbaikinya di daerah lain. Dia memiliki bakat hebat dan memiliki konstitusi 3 yang. Saya akan melihat bagaimana kalian akan berlari hari ini. Jika kalian tunduk kepada kami dengan patuh, saya akan menjamin keselamatan kalian. Suara lelaki tua itu sangat tajam dan sedikit menusuk. Kalian orang-orang tidak dapat melakukan apapun sebelumnya. Apa yang dapat Anda lakukan kali ini? Jika saya ingin pergi, siapa di antara kalian yang dapat menghentikan saya? Wanita itu tersenyum dan berkata, melodi penekan jiwa Anda tidak lagi berpengaruh. Ucap lelaki tua itu tersenyum cabul. Coba lihat dan lihat apa ini. Sang Buddha yang hening. Wanita itu berkata dengan heran dan alisnya yang indah disatukan. Bagaimana dengan itu? Maukah Anda tunduk kepada kami? Apapun yang terjadi, Anda harus tunduk kepada kami pada akhirnya. Jika Anda tidak setuju, Anda harus menikmati perawatan yang tidak berani Anda bayangkan. Misalnya, ular yang suka mencari lubang untuk meluncur masuk. Dengan penampilanmu, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seekor anjing. Itu benar-benar membuatku kesal. Jika tidak, saya akan mempertimbangkan untuk mengikuti Anda. Ucap wanita itu menunjukkan senyum yang sangat menawan. Ekspresi penatua kedua tampak lebih buruk dari sebelumnya. Dia selalu tidak puas dengan penampilannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia sangat kuat, semua orang mungkin akan meremehkannya. Saat ini, dia adalah seorang master yang hebat dan banyak orang tidak akan menyentuh topik penampilannya. Ada juga banyak wanita yang mau mengikutinya. Dia tahu bahwa mereka memiliki niat lain untuk melakukannya, tetapi dia bersedia untuk hidup di dunianya sendiri, selama dia bahagia. Meskipun dia tahu betul bahwa wanita ini mengatakan ini untuk membuatnya kesal, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Dia mengatupkan gigi putihnya yang menonjol. Pembudidaya seni bela diri tidak maha kuasa. Dia bisa membuat dirinya tampak awet muda tetapi tidak bisa benar-benar mengubah penampilannya. Dia bisa mengubah struktur tulangnya untuk waktu yang singkat, membiarkan tubuhnya mengalami sedikit perubahan pada berat dan tinggi badannya. Tapi ini hanya sementara. Nanti, aku akan memberitahumu bagaimana rasanya setengah mati. Dengan begitu banyak dari kami yang melayani Anda, Anda pasti akan merasa sangat puas.
Cahaya ganas melintas di mata segitiga elder kedua saat dia berlari ke arah wanita itu. Melodi penindasan jiwa, penindasan jiwa. Wanita itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan sepasang gelang perak indah di pergelangan tangan seputih saljunya mulai bergerak. Suara gemetar dari suara dingin yang sepertinya akan membuat jiwa seseorang terasa hampa terdengar. Itu tidak terlalu menyenangkan, tetapi kedengarannya sangat dingin, seolah-olah itu berasal dari hantu yang kesepian. Grand Silent Buddha di tangan elder kedua memancarkan cahaya keemasan lembut yang perlahan-lahan meliputi sekeliling. Seolah-olah musim semi telah kembali ke tanah dan sinar matahari bersinar. Ekspresi sedih semuanya perlahan menghilang. Sudah kubilang bahwa dengan kultivasimu dan melodi pembunuhanmu tidak akan bisa menembus Grand Silent Buddhaku. Hal ini dapat menyebabkan sebagian besar orang dari sekte suara ilahi Anda kehilangan kehebatan pertempuran mereka. Bahkan diri Anda sendiri dan para ahli di sekte Anda akan menderita dampak besar pada kekuatan pertempuran Anda, ucap elder kedua dengan bangga. Jangan terlalu cepat merasa bahagia. Sekte suara ilahi tidak mudah ditangani. Itu hanya Grand Silent Buddha. Kami tidak terlalu memikirkannya. Setelah mengatakan itu, wanita itu mengeluarkan pedang panjang seputih salju yang memiliki banyak lubang kecil misterius. Cara mereka berbaris sangat aneh. Wanita itu bergerak dan berhasil menghindari genggaman tetua kedua istana musim semi abadi. Longsword seputih salju di tangannya menusuk ke arah pergelangan tangan elder kedua dengan tiba-tiba seperti ular yang gesit. Siut-siut, dua suara tajam aneh terdengar, menusuk gendang telinganya. Grand Silent Buddha yang dipegang lelaki tua itu sekali lagi memancarkan cahaya emas yang samar dan dia menghindari serangan suara wanita itu dan kemudian dia menyerang wanita itu dengan kecepatan yang lebih tinggi. Akselerasi melodi ilahi. Tangan wanita itu terayun sekali lagi dan suara merdu terdengar. Siuh, kecepatannya meningkat pesat. Mata King Sui berbinar. Sekte suara ilahi memiliki penguasaan musik yang kuat dan musik dapat merangsang potensi seseorang. Musik sangat kuat, itu bisa mengubah suasana hati seseorang, merangsang potensi dan mengubah watak seseorang. Ada lebih dari satu cara kultivasi dan selama itu adalah metode yang sesuai, setiap orang dapat memperoleh prestasi besar dalam kultivasi mereka. Suara setan. Pedang wanita itu sekali lagi bergetar sedikit dan siluet seputih salju muncul di sampingnya. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan perlindungan dari macan putih yang dikondensasi oleh Ye Huang Guwu. Namun, berbeda dengan macan putih. Yang satu ini unggul dalam menyerang roh seseorang dan memiliki kekuatan yang hampir sama dengan penggunanya. Meskipun terlihat sangat tidak jelas, itu bisa mengeluarkan suara aneh dan orang dengan energi roh yang lemah mungkin akan menjadi gila. Bahkan mereka yang memiliki energi roh yang baik dapat menerima gangguan dan tidak dapat memfokuskan kemauan mereka. Benda ini hanya bisa menggunakan energi rohnya untuk menyerang dan membutuhkan banyak energi roh. Itu sebenarnya cukup berguna. Cahaya Buddha emas. Tiba-tiba, Grand Silent Buddha memancarkan cahaya yang kuat dan mendarat di suara setan, langsung menyebabkannya menghilang. Musim semi tiba di atas pohon yang layu. Vitalitas yang kuat datang dari tetua kedua dan telapak tangannya berubah menjadi warna hijau tua yang berkilauan. Mereka terlihat sangat cantik saat ini, seperti sebuah karya seni. Ini bisa sangat meningkatkan keuletan, ketahanan, pemulihan, kecepatan dan daya tahan pengguna. Teknik duo kultivasi istana musim semi abadi tidak dapat digunakan dalam pertempuran. Semua teknik duo kultivasi hanyalah sarana untuk meningkatkan kekuatan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam perkelahian. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.